Halo Lur, selamat datang kembali di Ngomongin Film Aja. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sedang dalam keadaan sehat serta dilancarkan semua urusan dan rezekinya ya Lur ya. Masih bersama saya Samsul Da Silva yang kali ini akan membawakan sebuah film berjudul Rogue Warfare yang dirilis pada tahun 2019 yang lalu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Paket Asia. Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang pemimpin teroris yang bergerak di Timur Tengah yang bernama Jamal. Nah, si Jamal ini sedang merekam video propaganda untuk menyerang negara-negara barat, terutama Amerika Serikat yang menurut mereka dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas semua kekacauan yang terjadi di wilayah mereka. Dalam video itu, si Jamal juga mengajak para penduduk dan simpatisan untuk segera bergabung bersama mereka demi terbebas dari idealisme negara-negara barat. Dia juga memberitahu kenapa kelompok mereka tercipta, yaitu karena skenario sempurna dari negara-negara barat dalam menjajah tanah air mereka. Think of your life, your friends, your family. You lie to my people. You live your happy lives a million miles away. While tells my people to suck it up. But this mystery and my people hostage. The world will say. Kemudian para kelompok ini bergerak menuju sebuah desa yang menolak untuk bergabung bersama mereka. Dan begitu sampai di sana, mereka langsung membantai warga di sana. Pemimpin desa di sana sempat melakukan perlawanan sebelum akhirnya ia kehabisan amunisi dan akhirnya tertangkap. Setelah tertangkap, mereka lalu diinterogasi oleh si Jamal, yang karena si pemimpin desa tetap kekeh tidak mau mengikuti perintah si Jamal yang mengajaknya untuk bergabung. Akhirnya inilah yang dilakukan si Jamal, Lur. Guys, we are peaceful village. Please. No! 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 Keesokan harinya di kantor kepresidenan Amerika Serikat, sang presiden terlihat sangat liar atau bingung, penuh tekanan karena dilanda sebuah krisis dengan semakin meningkatnya pergerakan kelompok teroris. Oleh karena itu, si presiden kemudian membentuk sebuah pasukan khusus yang terdiri dari prajurit-prajurit terbaik dari seluruh negara pemenang Perang Dunia Kedua. Para prajurit yang terpilih adalah Daniel, Galina, James, Sue, Ralph, Jack, dan Chris. Since 9/11, the United States and our international and the world's core Security Council. International politics. Do you need anything else, sir? I need this Kemudian scene berpindah ke markas rahasia Amerika yang berada di Timur Tengah. Di sana Daniel dan kawan-kawan akan dipimpin oleh komandan yang bernama Briscoe. Ini dia orangnya. Di sana si komandan menjelaskan jika misi ini bersifat tidak resmi, sehingga apa yang akan mereka lakukan tidak akan diketahui oleh dunia. Misi pertama mereka adalah menangkap orang yang bernama Abib, yang mana dia adalah seorang penjual senjata ilegal atau tukang suplai senjata kepada kelompok topeng hitam pimpinan si Jamal. And our European allies have pinpointed Mohammed Abib as our first. Due to the urgency and current intel, We will forego any bonding. Leadership unknown, that's what makes Abib a key asset. Let's get this done. Keesokan harinya mereka langsung bergerak menuju sebuah desa melewati perbukitan-perbukitan tandus khas Timur Tengah. Di sini Ralph yang sangat percaya diri langsung bergerak sendirian untuk melumpuhkan seorang penjaga. Go team. cover him.
Setelah itu mereka semua memasuki rumah satu persatu untuk mencari seseorang yang bernama Habib. Hingga akhirnya mereka memutuskan membagi tim untuk mempercepat pencarian. Dan tiba-tiba... Move! Let's go! Sementara itu, Daniel dan yang lain akhirnya berhasil menemukan Habib. Namun di sana Habib mencoba melakukan perlawanan dengan cara menembak Chris dan Daniel pun langsung menembak Habib di sana. Shit everywhere! Come on, we're running out of time! Come on, Dave! Fuck! Di sisi lain, Shu dan Jack dikejar oleh pasukan teroris hingga akhirnya mereka kembali bersama. Namun sayangnya posisi mereka kini telah terkepung. Akhirnya baku tembak pun terjadi. Daniel, move south. 50 yards ahead, there's an alley. Go right. That's the exit. Roger! Take cover! Di tengah baku tembak, Daniel mencoba memberikan pertolongan kepada Chris. Namun sayang sekali Chris harus mati di menit-menit awal, sehingga ia mungkin hanya mendapatkan honor yang sedikit dibanding pemain yang lain ya lor ya. Setelah mereka berhasil mengalahkan para teroris itu, mereka pun kembali ke markas dengan membawa jasad Chris. Let me tell. That's the war room. Yes, sir. Start going through. Scene beralih memperlihatkan si Jamal yang didatangi bawahannya, yang mana si bawahan ini melaporkan jika Habib telah tewas dan kemungkinan besar rencana mereka telah diketahui oleh pasukan Amerika. Namun di sini si Jamal tidak mempermasalahkan apa yang telah terjadi dan bersikeras untuk tetap melanjutkan rencananya. If you had any information about our mission, Our plans will go forward. طبعا سيدي. I want what you have ready to move forward to our next camp. Sedangkan di markas Amerika, mereka berhasil menemukan lokasi baru berdasarkan data dari laptop dan gambar-gambar milik Habib. Lokasi baru itu pun langsung dicek menggunakan satelit untuk mengetahui ada apa atau apa yang sebenarnya mereka sembunyikan di sana. Yes, sir. Zoom in. Keep going. Hold it right there. Could be a supply area, weapons outpost. During the Iraq War, we That's the map. Yes, sir. We're in the right area. That's where they are. The transport will go in the first flight. yes, sir. Keesokan harinya mereka pun langsung melanjutkan misi untuk mendatangi lokasi tersebut. Saat tiba di lokasi, Daniel kemudian membagi menjadi dua tim, di mana mereka bertugas untuk menyusup dan Galina bertugas melindungi dari atas bukit sebagai seorang sniper. Anything else? Move. Tak lama kemudian, Jack menemukan sebuah peralatan yang mana alat itu biasa digunakan untuk membuat bom kimia dengan daya ledak yang sangat besar. Namun saat Daniel sedang melaporkan temuan itu, tiba-tiba... Karena anggota teroris yang terus berdatangan seperti tidak ada habisnya, akhirnya Daniel dan kawan-kawan pun terpojok. Melihat bawahannya terpojok, si komandan langsung memerintahkan untuk segera mengirim helikopter guna menjemput mereka. Sementara Galina berusaha keras menahan para teroris itu dari kejauhan agar Daniel dan kawan-kawan bisa kembali ke titik penjemputan.
Ya, karena anggota teroris ini begitu banyak, akhirnya Daniel pun terkepung dan membiarkan dirinya tertangkap sehingga teman-temannya bisa selamat dan pergi ke titik penjemputan. Kemudian si komandan melaporkan penemuan mereka kepada sang presiden bahwa kelompok teroris topeng hitam ini telah berhasil membuat satu bom yang memiliki daya ledak tinggi dengan campuran gas kimia di dalamnya. Namun si komandan belum mengetahui siapa atau daerah mana yang sedang mereka targetkan. Singkat cerita, Galina berhasil menemukan sebuah lokasi yang dicurigai akan didatangi oleh kelompok teroris topeng hitam untuk meledakkan bomnya di sana. From the intel we have and compiled it together. The next part Over those guys. They're there. Daniel's close. Di sisi lain, Jamal memberitahu kepada Daniel jika dirinya adalah pemimpin tertinggi pasukan topeng hitam yang akan memimpin sebuah revolusi seperti yang pernah dilakukan oleh Amerika di negaranya. Namun dari penjajahan itu, dunia malah menyebut Amerika sebagai pahlawan yang heroik. Dan sebaliknya, aktivitas kelompok topeng hitam malah dicap sebagai teroris oleh dunia. Karena alasan itu, Jamal berambisi untuk memperkenalkan kekerasan yang sebenarnya kepada dunia. Kemudian Jamal memberikan sebuah kenang-kenangan kepada Daniel lewat sayatan pisau di telapak tangannya. Will be reintroduced to mine in a language we all. Di sebuah desa, orang-orang sedang berkumpul dan mendengarkan pidato dari si pemimpin desa bahwa mereka semua menentang perlakuan sadis kelompok topeng hitam. Sementara itu, pasukan khusus juga telah bersiap di sana dengan penyamarannya. Saat sedang berpidato, tiba-tiba si Jamal sudah berada di belakang si kepala desa dan mengambil alih panggung untuk menakut-nakuti para penduduk di sana. Galina yang sudah bersiap membidik untuk menghabisi si Jamal, tiba-tiba Be careful. Haraku. Ya, setelah membunuh kepala desa, si Jamal pun berhasil melarikan diri sekaligus mengaktifkan bomnya. Dari markas, si komandan memerintahkan Jack yang paling ahli dalam dunia pengeboman untuk segera menjinakkan bomnya. Sementara Ralph dan James bertugas mengevakuasi warga di sana. Singkat cerita, mereka berhasil mengalahkan para teroris, namun sayangnya Jack yang terluka tidak mampu untuk menghentikan bom itu dan harus digantikan oleh yang lain. Dengan sisa waktu kurang dari 30 detik, Jack menyuruh Galina untuk menjinakkan bomnya. What's going on down there? Sir, got fucked up. I can move on. Someone's gonna have to do this. Slowly pull the timer back. Slowly. Get the green! We're clear. Di sisi lain, si komandan mendapatkan video penyiksaan Daniel dari CIA dan memberitahukannya kepada pasukan khusus agar mereka tahu bahwa Daniel masih hidup. Dan di sini misi pun berubah menjadi misi penyelamatan Daniel. Scene kembali memperlihatkan kondisi Daniel yang semakin memburuk. Daniel yang sengaja dibiarkan hidup oleh si Jamal agar dia bisa melihat teman-temannya mati satu persatu.